Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan ke kebun. Bab 597. Pada saat kritis, saya akan mengambil tindakan. Lelaki tua yang menyeret peti mati itu memandangi dua orang di depannya dengan sedikit keraguan. Saat dia hendak berbicara, dia melihat wanita dengan rok polos itu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan kemudian menekannya ke bawah. Ledakan, mata lelaki tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba menyusut, dan sebelum kepalanya sempat bereaksi, dia berlutut dengan pop. Bingung, orang tua yang menyeret peti mati itu benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Dia memandang wanita dengan rok polos di depannya dengan tidak percaya. Mengapa, Yang Mulia? Mengapa Anda seperti ini? Wanita dengan rok polos menatap lelaki tua yang menyeret peti mati itu, dengan hanya tatapan acuh tak acuh di matanya. Seperti menatap seekor semut, saya akan mengambil tindakan jika saya mau. Alasan apa yang saya perlukan? Mendengar ini, lelaki tua yang menyeret peti mati itu langsung pucat. Inilah yang baru saja dia katakan kepada pendekar pedang muda itu. Disinilah keluarga pendekar pedang muda datang untuk membuat masalah. Orang tua yang menyeret peti mati itu menunjukkan kepahitan di wajahnya. Dia tidak menyangka ada orang kuat di belakang pendekar pedang muda itu. Kali ini, saya benar-benar menabrak tembok. Pada saat ini, pria berkemeja putih di sebelah wanita dengan rok polos tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Wanita dengan rok polos melirik ke arah lelaki tua yang sedang berlutut sambil menyeret peti mati, dan pria berkemeja putih berkata lagi, "Biarkan dia berlutut sampai dia mati." Wanita dengan rok polos sedikit mengangkat bibirnya dan menarik pria berkemeja putih ke kejauhan. Saat melewati peti mati tembaga, wanita dengan rok polos itu melirik sekilas lalu membuang muka. Tidak tertarik sama sekali. Tak lama kemudian, wanita dengan rok polos dan pria berkemeja putih menghilang di ujung galaksi yang jauh. Di tempat yang sama, lelaki tua yang menyeret peti mati menunggu kedua orang itu menghilang sepenuhnya, lalu mengedarkan energi dalam di tubuhnya, dan kemudian dia akan dengan paksa menerobos energi pedang yang ditinggalkan di tubuhnya oleh wanita di dataran rok. Ledakan, begitu dia mulai bergerak, mata lelaki tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba menyusut, dan seluruh dirinya menjadi tidak nyata. Ini sudah berakhir, putus asa. Orang tua yang menyeret peti mati itu tampak pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, dia benar-benar merasa putus asa. Energi pedang itu bukanlah sesuatu yang bisa dia goyangkan. Dia tidak pernah begitu putus asa. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat akan apa yang pernah dikatakan gurunya Sen Yi, "Jangan berbuat jahat sesuka hati hanya karena kebahagiaan pribadimu. Lakukan kejahatan." Faktanya, ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, keilahiannya akan menjadi semakin kuat. Orang-orang ini tidak memiliki keraguan dan bertindak tidak masuk akal, tetapi hanya berdasarkan kesukaannya. Sangat sedikit orang yang bersedia menjadikan kebebasan kaum lemah sebagai batasannya. Sama seperti di dunia sekuler, apakah mereka yang berkuasa dan berkuasa bersedia berunding dengan rakyat jelata? Orang tua yang menyeret peti mati itu berlutut di kehampaan. Wajahnya pucat. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Berlututlah sampai kamu mati. Dia tidak takut mati, tapi dia takut beberapa hal tidak akan selesai. Orang tua yang menyeret peti mati itu menatap kosong ke dalam kehampaan. Itu hanya tindakan mendadak, dan hidupnya telah berakhir. Dia merasa dia sedikit tidak adil, seolah memikirkan sesuatu. Mata lelaki tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba menjadi tegas. Saat Tuhan datang kembali, aku masih memiliki harapan. Sisi lain, di langit berbintang, seorang wanita dengan rok polos dan seorang pria berkemeja putih berjalan perlahan. Mereka berdua mengikuti pendekar pedang muda itu dari kejauhan. Pria berkemeja putih berkata dengan lembut, "Kinger, ada banyak orang di dunia ini yang tidak masuk akal." Wanita dengan rok polos berkata dengan tenang, "Orang yang paling tidak masuk akal ada di keluargamu." Laki-laki berkemeja putih itu terkejut sesaat,
lalu meraih tangan perempuan berbaju polos itu dan berkata dengan serius, "Ini keluarga kami." Wanita dengan rok polos sedikit mengangkat sudut mulutnya. Pria berkemeja putih itu menambahkan, "Setiap orang yang kami temui sepanjang jalan bertindak sesuka mereka. Saya pikir ini tidak baik." Wanita dengan rok polos tidak berkata apa-apa. Pria berkemeja putih menoleh ke arah wanita dengan rok polos. "Bagaimana menurutmu?" Wanita dengan rok polos berkata dengan tenang, "Apapun yang menurutmu baik-baik saja." Pria berkemeja putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, "Katakan saja padaku, aku ingin mendengar pendapatmu." Wanita dengan rok polos memandang ke langit berbintang tak berujung di kejauhan. Seorang kultivator adalah orang yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan, dan semakin kuat orang tersebut, semakin kuat. Adapun prinsip dan aturan, di dunia mereka, tinju adalah prinsip dan aturan, kecuali orang yang membuat aturan adalah yang tak terkalahkan di dunia, dan yang kuat adalah yang terkuat aturan yang kamu tetapkan. Pria berkemeja putih berkata dengan lembut, "Yang tak terkalahkan." Setelah mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat wanita dengan rok polos. "Kinger, apakah kamu bersedia mematuhi prinsip dan aturan orang lain?" Wanita dengan rok polos berinisiatif untuk meraih pria berkemeja putih dan berbisik, "Tidak pernah ada keadilan yang mutlak di dunia ini. Terlebih lagi, meskipun aturan telah dibuat, siapa yang dapat menjamin bahwa aturan tersebut tidak akan menjadi alat bagi orang lain untuk melakukannya, memperbudak semua makhluk hidup?" Pria berkemeja putih itu terdiam. Wanita dengan rok polos itu tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Jangan terlalu banyak berpikir. Hal-hal yang kamu pikirkan itu sudah dilakukan oleh seseorang. Meski sangat sulit baginya untuk mati sekarang, itu tidak masalah. Saya akan mengambil tindakan pada saat kritis." Pria berkemeja putih tersenyum dan berkata, "Oke." Segera, keduanya menghilang di ujung langit berbintang. Sisi lain, Ye Guan berhenti, menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya dingin. "Astaga, apakah Anda kembali diincar oleh pemilik Dadao Pen? Saya dipukuli tanpa alasan bahkan ketika saya sedang berjalan di jalan." Pemilik Dadao Pen, Ye Guan menoleh dan melihat. Dia telah memutuskan untuk kembali setelah beberapa saat untuk menyerang makhluk abadi tua ini. Sekarang dia juga pintar. Jika Anda tidak bisa mengalahkan seseorang untuk saat ini, jangan kalahkan dia untuk saat ini. Biarkan dia berkembang untuk jangka waktu tertentu, lalu kembali dan kalahkan dia lagi. Jangan tangguh, sungguh suatu kerugian. Tanpa banyak berpikir, Ye Guan mengeluarkan peta bintang. Dia melihat ke peta, lalu melihat ke kejauhan. Ye Guan menyingkirkan petanya dan menghilang langsung ke dalam cahaya pedang. Sekitar setengah jam kemudian, Ye Guan berhenti di sebuah galaksi. Tidak jauh di depannya, ada sebuah manik besar yang tergantung. Tuhan ada di dalam gua. Ye Guan hendak masuk. Tetapi pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba datang dari belakangnya. Ye Guan tidak berbalik, tetapi berdiri dengan pedangnya dan bergegas menuju gua dewa. Pada saat ini, bahkan tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa pria kuat dari keluarga Wang sedang mengejarnya, dan itu jelas bukan orang yang sama. Jika kamu tidak melarikan diri saat ini, kamu pasti akan dipukuli oleh sekelompok orang nanti. Tepat ketika Ye Guan hendak bergegas ke gua dewa, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya, dan saat berikutnya, tinju hitam berlari langsung ke arahnya. Mata Ye Guan menyipit dan dia hanya bisa menghunus pedangnya. Bang, cahaya pedang tiba-tiba meletus di depan Ye Guan, dan Ye Guan mundur hampir 1000 kaki. Ketika dia berhenti, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba retak, dan kemudian 12 orang kuat perlahan keluar. 12 dari mereka semuanya berada di alam penguasa surgawi. Tak hanya itu, lelaki tua di hadapannya merupakan lelaki kuat di alam leluhur. Dan lelaki tua ini tidak lain adalah Wang An. Wang An memandang Ye Guan dan berkata, "Kamu masih sangat muda." Ye Guan memegang Yi Jian dan tidak berkata apa-apa. Wang An menatap Ye Guan. "Kamu berani membunuh 6 anggota keluarga Wang saya.
Saya kira Anda memiliki sesuatu untuk diandalkan. Saya sedikit penasaran, dukungan macam apa yang berani Anda bunuh anggota keluarga Wang saya? Beritahu saya. Saat dia bertemu Ye Guan, dia sebenarnya sangat penasaran. Karena Ye Guan masih sangat muda, dengan kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, orang di baliknya pastilah sesuatu yang istimewa. Oleh karena itu, dia ingin tahu siapa orang di belakang Ye Guan. Kamu melirik Wang An, lalu berkata, tidak ada orang di belakangku. Wang An terkekeh, tidak mau mengatakannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, ada orang yang tak terkalahkan di belakangku. Wang An mengangkat alisnya. Apakah kamu mencoba menakutiku? Ye Guan terdiam dan berkata, ibumu tinggi. Jika saya berbohong, Anda tidak percaya. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, Anda tetap tidak percaya. Saat ini, Wang An melambaikan tangannya. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan katakan itu. Lagi pula, jika aku mengalahkanmu nanti, pasti akan ada seseorang di belakangmu. Aku sangat akrab dengan rutinitas seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, ekspresi Ye Guan di kejauhan tiba-tiba berubah drastis, dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Niat pedang yang tak terkalahkan tercurah. Ledakan. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba pecah, dan Ye Guan terguncang ke tanah dan mundur dengan keras. Dalam proses mundur, Wang An tiba-tiba naik ke udara, membalikkan tangan kanannya, dan kemudian tiba-tiba jatuh. Di atas kepala Ye Guan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. Saat berikutnya, telapak tangan raksasa yang menahan langit tiba-tiba jatuh, seolah-olah akan menghancurkan seluruh galaksi. Alam leluhur, ekspresi Ye Guan sangat serius. Kekuatan Wang An jauh lebih kuat daripada alam Raja Surgawi sebelumnya. Ye Guan tidak berani ragu. Lagi pula, ada 12 kaisar yang kuat di sekitarnya. Dia berpikir dalam hati, kian-kian. Ledakan, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit, menebas tangan raksasa itu. Ledakan, pedang ini menebas, dan tangan raksasa itu langsung terkoyak. Tubuh Ye Guan bergetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah Wang An. Melihat Ye Guan datang untuk membunuh, Wang An tertawa dan berkata, bagus sekali. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan kemudian dengan lembut meremasnya. Dengan tekanan ini, ruang dan waktu yang tak berujung dan alam semesta bintang muncul. Dengan pukulan ini, seolah-olah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ruang dan waktu meledak bersama dengan bintang dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan yang kuat secara langsung menghancurkan semua bidang bintang di sekitarnya. Namun, Senyi Dongtian masih utuh dan tidak terpengaruh oleh kekuatan pukulan ini sama sekali. Ketika Ye Guan merasakan kekuatan mengerikan di tangan Wang An, matanya perlahan tertutup dan tubuhnya menjadi ilusi. Saat berikutnya, ribuan pedang keluar untuk membunuh. Karena ilmu pedang Ye Guan saat ini telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dia menampilkan superposisi ruang dan waktu lagi, kekuatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi sekarang dia mendapat restu Ao Qian. Sebuah pedang keluar ledakan, sepotong cahaya pedang tiba-tiba meletus di depan mereka berdua, dan keduanya mundur hampir 10.000 kaki pada saat yang sama. Setelah berhenti, Wang An memandang Ye Guan di kejauhan dan sangat bersemangat, monster yang luar biasa. Tampaknya keluarga Wang saya masih meremehkan Anda. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda memiliki kemampuan untuk melawan alam leluhur. Ye Guan memandang Wang An dengan dingin, lanjutkan. Wang An tertawa keras, saya memilih bertarung dalam kelompok. Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju Ye Guan dengan 12 ahli tingkat kaisar di sampingnya. Bab 598, Selamatkan aku, pilih pertarungan geng. Alasan mengapa Wang An memilih bertarung dalam kelompok adalah karena dia menemukan bahwa kekuatan pendekar pedang muda di depannya lebih menakutkan dari yang dia bayangkan.
Sungguh sulit dipercaya bahwa seseorang pada usia seperti itu bisa melawan pria kuat dari alam leluhur. Oleh karena itu, demi menghindari kecelakaan, ia dengan tegas memilih bertarung secara berkelompok. Bunuh dia dulu, adapun etika bela diri dan yang lainnya, itu hanyalah awan. Melihat Wang An memilih bertarung dalam kelompok, mata Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi dingin, tidak jauh dari situ. Namun dia tidak terlalu terkejut karena dia sudah menduganya. Saat ini, Ye Guan juga memutuskan untuk tidak menyimpannya lagi. Ledakan, tiba-tiba, 4 nafas menakutkan keluar dari tubuh Ye Guan. Itu adalah Mu Yuan, Ye An dan 2 jenderal dewa lainnya. Saat Mu Yuan dan keempat pria itu keluar, ekspresi Wang An tiba-tiba berubah drastis, dan dia berkata dengan ngeri, "Kamu." Pemimpin Mu Yuan bergegas tepat di depannya, dan kemudian menamparnya dengan mulut besar. Wang An kaget saat melihat aura Mu Yuan, karena aura Mu Yuan lebih kuat darinya, dia tidak berani gegabah sama sekali. Dia memutar tangan kanannya, dan pelindung lengan berwarna emas gelap tiba-tiba muncul di lengan kanannya. Untuk sesaat, dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke depan dan menyerang ke depan. Tinjunya sangat kuat, ledakan, cahaya tinju itu langsung hancur begitu muncul. Segera setelah itu, Wang An langsung terlempar ribuan kaki jauhnya, dan ruang serta waktu di sekitarnya runtuh. Pada saat yang sama, pelindung lengan di lengan kanannya hancur berkeping-keping. Setelah Wang An berhenti, dia menatap Mu Yuan di kejauhan. Matanya penuh ketakutan. "Kamu." Mu Yuan tidak mengatakan omong kosong apapun, tubuhnya gemetar, dan dia berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan menembak ke arah Wang Yasha. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Identitasnya agak istimewa, jadi sebaiknya jangan diungkap, dan jika dia muncul, tentu saja dia tidak bisa membiarkan semua orang di depannya hidup-hidup. Kalau tidak, itu akan membawa masalah besar bagi Ye Guan. Melihat cahaya ilahi memancar dari tubuh Mu Yuan, Wang An sedikit menyipitkan matanya. "Ini adalah kekuatan ilahi, kamu termasuk dalam jajaran dewa." Kekuatan ilahi, hanya mereka yang berada di jajaran dewa yang dapat mengembangkan kekuatan ilahi. Tanpa basa-basi, Mu Yuan bergegas menuju Wang An dan langsung meninju Wang An. Saat pukulan itu jatuh, ribuan cahaya ilahi mengalir seperti air pasang. Mata Wang An tiba-tiba menyusut, dan matanya penuh kesungguhan. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, mengepalkan tangan kirinya erat-erat. Dalam sekejap, pusaran hitam besar muncul tepat di belakangnya, dan kemudian, energi gelap pekat yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, lalu berkumpul ke dalam tubuhnya. Wang An meninju dengan tangan kanannya, cahaya tinju hitam seperti layar yang menghalangi jalan di depannya. Ledakan, segera setelah kekuatan kedua orang itu bersentuhan, gelombang kejut energi yang mengerikan tiba-tiba meletus. Gelombang kejut energi ini mengguncang mereka berdua kembali. Setelah Mu Yuan berhenti, dia menatap Wang An dan sedikit menyipitkan matanya. "Anfa." Metode gelap, seperti metode ilahi, metode ini diciptakan oleh Shen Yi. Namun, metode ilahi yang gelap ini diciptakan setelah Shen Yi memiliki semua keilahian. Pada saat itu, hanya beberapa hamba dewa yang mempraktikkannya. Wang An menatap Mu Yuan, dia merentangkan tangannya, dan kemudian perlahan menggenggamnya erat-erat. Dalam sekejap, kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya, dan auranya juga melonjak dengan ganas pada saat ini, bergerak ke arahnya seperti gelombang menyebar kemana-mana. Dan itu sangat menakutkan. Keduanya saling memandang, dan saat berikutnya, mereka berdua menghilang pada saat bersamaan. Mu Yuan tercengang, karena Wang An tidak bergegas ke arahnya, melainkan berbalik dan lari. "Apakah kamu melakukan pertarungan besar hanya untuk melarikan diri?" Mu Yuan tertegun sejenak. Hampir di saat yang sama, beberapa orang kuat dari keluarga Wang yang masih hidup di seberang juga berbalik dan lari. Ada dua alasan mengapa Wang An melarikan diri. Alasan pertama adalah karena Mu Yuan memupuk kekuatan ilahi. Dengan kata lain, Mu Yuan mungkin berasal dari para dewa-dewa para dewa.
alasan kedua tentu saja karena situasinya tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Karena setengah dari orang yang dibawanya telah terbunuh, tidak bisa mengalahkannya, oleh karena itu, dia dengan tegas memilih mundur. Saat ini, Mu Yuan tiba-tiba berkata, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya ilahi dan membunuh raja. Ye Guan dan yang lainnya juga bergegas keluar. Identitas Mu Yuan dan yang lainnya tidak boleh diungkap. Setelah terungkap, kehidupan Ye Guan mungkin tidak mudah. Mu Yuan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Wang An, jadi dia segera menyusul Wang An. Ledakan, sinar cahaya ilahi jatuh di depan Wang An, seperti tirai langit, tiba-tiba menghalangi Wang An. Wang An tidak berhenti, dan langsung meninju tirai langit cahaya ilahi di depannya. Bang, tirai langit cahaya ilahi pecah setelah pukulan Mu Yuan, tetapi pada saat ini, kekuatan yang menakutkan telah mencapai di belakang Wang An. Wajah Wang An menjadi gelap dan dia tidak bisa melarikan diri lagi, jadi dia harus berbalik dan meninju. Ledakan, sinar cahaya ilahi dan cahaya hitam tiba-tiba meledak, dan Wang An mundur dengan keras. Dalam proses mundur, cahaya pedang tiba-tiba dan diam-diam mendatanginya. Orang yang menghunus pedang adalah Ye Guan. Dia memutuskan untuk menghadapi yang terkuat terlebih dahulu. Melihat Ye Guan ingin membunuhnya terlebih dahulu, Wang An tertawa keras, bukannya mundur, dia malah maju dan meninju pedang Ye Guan. Bang, cahaya pedang hancur, dan Ye Guan terguncang ke tanah dan mundur dengan keras. Wang An menundukkan kepalanya dan melihat ke tangan kanannya. Ada bekas pedang yang dalam di tinjunya, dan darah terus mengalir dari tinjunya. Wang An mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Ye Guan yang berhenti di kejauhan, dan tidak bisa tidak mengagumi pedang yang luar biasa. Setelah mengatakan itu, dia mengatupkan kedua tangannya dengan kuat. Ledakan, di belakangnya, gambar virtual hitam tiba-tiba muncul. Gambar virtual hitam ini tingginya ribuan kaki, seluruhnya hitam, dan memancarkan aura hitam yang menakutkan, seperti dewa iblis. Di samping Ye Guan, Mu Yuan menyipitkan matanya sedikit. Ansu Fexiang, orang ini memiliki beberapa keterampilan, saya harus mengungkapkan sesuatu. Ye Guan mengangguk, oke, Mu Yuan mengangguk sedikit, lalu mengambil langkah ke depan. Setelah mengambil langkah ini, cahaya ilahi tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Saat berikutnya, dia mengambil langkah maju lagi, dan pada saat yang sama, dia meninju, dan dua cahaya ilahi tiba-tiba berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 2000 kaki dan menebas ke arah Wang An. Melihat pemandangan ini, mata Wang An tiba-tiba menyusut, God Blade, siapa kamu? Sambil berbicara, dia mendesak gambar Dharma kekosongan gelap di belakangnya untuk meledak dengan keras. Ledakan, bang, kedua bilah dewa menebasnya, dan patung Ansu hancur. Pada saat ini, Wang An berbalik dan lari. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan orang di depannya, jadi dia dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Tapi Mu Yuan tidak berniat memberinya kesempatan ini. Dia mengambil langkah ke depan, dan pedang dewa tiba-tiba terbang dari antara alisnya, menebas ke arah Wang An di ujung langit berbintang. Pada saat ini, Wang An sepertinya merasakan sesuatu dan merasa ngeri. Pada saat ini, dia tidak peduli lagi dengan apapun. Saat dia berbicara, dia menghancurkan sebuah papan kayu. Ledakan, di atas kepala Wang An, jari hitam raksasa tiba-tiba melesat dari udara dan bertemu dengan pedang dewa Mu Yuan. Ledakan, pedang suci Mu Yuan secara paksa ditahan pada saat ini. Di sisi lain, Mu Yuan menatap jauh ke langit berbintang dan berkata, ayo pergi. Ye Guan mengangguk, berbalik dan pergi bersama semua orang. Begitu mereka pergi, sekelompok pria kuat tiba-tiba keluar dari ruang dan waktu yang rusak di belakang Wang An. Pemimpinnya tidak lain adalah Wang Zong, kepala keluarga Wang, dan di belakangnya ada sekelompok orang kuat dari keluarga Wang. Wang Zong mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, mengerutkan kening dalam-dalam, God Blade. Wajah Wang An tampak sedikit jelek, orang ini berasal dari jajaran dewa.
Tetua agung itu tiba-tiba berkata, "Tidak." Semua orang memandang ke arah Tetua agung, yang menatap ke kejauhan. Dia dari kuil Tao. Istana Dao. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Kuil Tao adalah pendahulu dari kuil para dewa. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hanya sedikit orang yang masih mengetahui tentang Balai Tao hingga saat ini. Tetua agung berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini identitas Ye Guan." Mendengar ini, wajah orang-orang kuat keluarga Wang di lapangan sedikit jelek. Jika Ye Guan benar-benar ada hubungannya dengan bekas kuil Tao, maka identitasnya agak istimewa. Saya harus mengatakan bahwa kali ini keluarga Wang meremehkan musuh mereka. Dari awal hingga sekarang, keluarga Wang telah kehilangan lebih dari 20 orang kuat. Orang-orang kuat ini berada di level terendah kaisar. Beberapa tetua tidak bisa tidak melihat ke arah Wang An, dengan beberapa keluhan di hati mereka. Jika saya mendengarkan sesepuh agung dan melakukan penyelidikan menyeluruh, mungkin 12 orang setingkat kaisar yang lebih kuat tidak akan mati kali ini. Anda harus tahu bahwa orang-orang kuat ini telah dibina oleh keluarga Wang dengan segala upaya mereka, dan sangat disayangkan mereka tersesat di sini seperti ini. Melihat tatapan semua orang, wajah Wang An muram dan dia tetap diam. Saat ini, dia secara alami tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang marah padanya. Pada saat ini, Tetua Agung tiba-tiba berkata, "Kita harus mencari tahu asal-usul dan identitas orang ini, dan kita juga harus mencari tahu apa hubungan antara Ye Guan dan dia." Wang Zong tiba-tiba berkata, "Mintalah instruksi dari leluhur ilahi. Ketika datang ke kuil Tao, Anda hanya dapat meminta instruksi kepada leluhur ilahi, karena hanya leluhur ilahi yang memahami tahun-tahun itu." Tetua Agung mengangguk, "Kami hanya bisa meminta instruksi dari leluhur ilahi." Mata Wang Zong perlahan tertutup. Di telapak tangannya, sebuah tanda kayu tiba-tiba sedikit bergetar. Segera, aura misterius tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Melihat ini, semua bangsawan kuat di sekitarnya perlahan berlutut dengan ekspresi yang sangat hormat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Zong tiba-tiba membuka matanya, dengan kegembiraan yang tak terselubung di matanya. Pada saat ini, Tetua Agung buru-buru bertanya, "Apa pemimpin klan A?" Wang Zong menatap tajam ke kedalaman langit berbintang di kejauhan. Nama pria itu adalah Mu Yuan, dan dia menghilang bersama dengan peta dewa. Peta dewa berisi warisan Shen Yixiangshen, dan sekarang dia muncul lagi. Tetua Agung terkejut, lalu Ye Guan memperoleh warisan Shenyi. Wang Zong perlahan menggenggam tangannya erat-erat. Meskipun dia menekannya dengan paksa, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sangat mungkin bahwa ini juga menjelaskan mengapa dia menjadi gila untuk membunuh penatua Wang An sekarang. Dia tidak menginginkan identitasnya diekspos. Warisan Tuhan. Mendengar kata-kata ini, semua bangsawan yang berkuasa menjadi bersemangat. Tahukah Anda, ada alasan lain mengapa para dewa berada dalam perselisihan sipil saat itu, dan itu karena mereka semua ingin mendapatkan urat nadi leluhur kisah Tuhan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setelah bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang, para dewa yang masih hidup belum menyerah dan masih mencari, karena warisan Shenyi Dong tidak hanya sebagai simbol status, tetapi juga memiliki harta dan garis keturunan leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bisa menolak, Wang Zong tiba-tiba berkata, "Jangan bersuara tentang masalah ini." Setelah berbicara, dia melihat ke ujung langit berbintang di kejauhan. Matanya berkedip, "Keluarga kerajaanku akan menelan potongan lemak ini sendirian." Bersambung.